Shalom, selamat malam, damai sejahtera bagi kita semua. Kami dari tim multimedia bersama saya Rahel Bewas akan melakukan live streaming ibadah renungan malam. Ya, renungan ini akan dipimpin oleh Pendeta Rahel PSSI Theo. Kami bekerja untuk Anda, akan tetap di rumah, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan yang bersih, dan makan makanan yang teratur. Jangan lupa juga buat bapak, mama, kakak, adik dong semua untuk like, komen, dan subscribe channel kami Multimedia HRG Ishak Semulkenya Sebohonyi. Selamat mengikuti renungan malam. Tuhan memberkati. Shalom.
Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, yang sedang menyaksikan atau mengikuti siaran live streaming renungan di malam hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan renungan di malam hari ini. Namun sebelumnya saya membawakan satu pujian untuk mengawali renungan di malam hari ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Iya, kita akan memulai dengan perenungan kita di malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan bagi kami dari pagi, siang, sampai malam hari ini. Kami boleh menikmati segala kasih dan berkat Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam ungkapan syukur di malam hari ini, kami hendak membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, kami mohon Tuhan tuntun, pimpin, sertai kami melalui Roh Kudus-Mu di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tidak mampu mengerti, memahami firman-Mu ini ya Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus. Kami mohon pimpin sertai kami di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Hamba yang menyampaikan firman, Tuhan memberkati hamba melalui bibir mulut hamba, agar hamba dapat menyampaikan firman ini bagi umat-Mu sekalian, setiap jemaat Tuhan, jemaat GKI Saksi Melkeine yang malam hari ini sedang mengikuti live streaming renungan di malam hari ini ya Tuhan. Bapa di sorga, kebenaran firman Tuhan di malam hari ini akan hamba sampaikan. Oleh sebab itu, waktu dan kesempatan ini kami taruh dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati, ampuni setiap salah dan dosa kami, lalu kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita di malam hari ini, bagian pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini sesuai dengan bacaan yang diberikan oleh Majelis Jemaat GKI Saksi Melkeine Sborhonyi bagi setiap jemaat, warga jemaat dalam Jemaat GKI Saksi Melkeine Sborhonyi, terambil dari dalam Alkitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 27, Kitab Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-44. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-44. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita sekalian jemaat dapat mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal itu terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami.
Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendaparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga yang ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sau di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan skoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sau di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali skoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahnya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendaparkan kapal itu ke situ. Mereka lepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali, kemudian memasang layar topang supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang.
Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Dikatakan berbahagia bagi kita sekalian yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, terlebih melakukan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, yang sedang mengikuti siaran langsung live streaming di malam hari ini, mendengarkan renungan di malam hari ini, bagian firman Tuhan Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-44, yang bercerita tentang kapal terkandas. Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-44, yang menceritakan tentang kapal terkandas. Dari bagian pembacaan ini, saya memberikan satu tema untuk kita renungkan bersama di malam hari ini. Tema untuk pembacaan di malam hari ini yaitu penyertaan Tuhan di tengah badai. Penyertaan Tuhan di tengah badai. Persekutuan jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, bagian pembacaan firman Tuhan yang kita baca di saat ini menceritakan tentang perjalanan Paulus ketika ia hendak berlayar menuju ke Roma. Paulus bersama dengan tahanan-tahanan yang dibawa, mereka berlayar. Ketika dalam pelayaran mereka, sebelum mereka berlayar, Paulus menghadapi pengadilan. Dia diadili karena dia memberitakan tentang kebenaran Tuhan. Mereka menganggap bahwa apa yang dia sampaikan itu menentang akan ajaran mereka. Itulah yang membuat Paulus diadili. Dalam pembacaan kita, Paulus bersama-sama dengan para tahanan-tahanan, mereka hendak berlayar ke Italia atau ke Roma. Pelayaran mereka itu mereka dipimpin oleh seorang perwira. Perwira itu dia bernama Julius. Dia bernama Julius dari pasukan Kaisar. Dia yang memimpin mereka untuk pelayaran itu. Dalam pelayaran mereka, ketika mereka berlayar dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang satu, sampai mereka tiba di sebuah pelabuhan di Kreta, yaitu pelabuhan indah dekat kota Lasea. Mereka tiba di pelabuhan indah ini. Sebelum mereka tiba di pelabuhan itu, dalam pelayaran mereka juga sudah menghadapi
angin badai, tetapi akhirnya mereka boleh tiba di pelabuhan indah di Kreta, dekat kota Lasea. Lalu mereka ingin melanjutkan perjalanan mereka, pelayaran mereka. Sebenarnya Paulus dia sudah mengingatkan mereka untuk supaya mereka tinggal dulu. Mereka tinggal dulu di pelabuhan indah. Mereka bermalam di situ, melihat cuaca ini, teduh dulu, baru mereka lanjutkan perjalanan. Karena Paulus dia sudah merasa, dia sudah melihat bahwa nanti kalau mereka dalam perjalanan ada musibah badai yang nanti mereka hadapi. Tetapi perwira itu dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, dia lebih mendengarkan nakoda dan pegawai kapal yang mereka tumpangi, sehingga mereka terus berlayar. Lalu dalam pelayaran mereka terancam badai. Di pembacaan ayat yang ke-14 di situ dikatakan mereka dihantam oleh badai, yaitu angin timur laut. Ketong tahu kalau angin kalau hajar di laut itu dia punya cuaca seperti apa. Orang yang di laut itu pasti mereka tahu. Perwira dia tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus untuk mereka tetap tinggal di pelabuhan indah atau di Kreta, supaya mereka bisa terhindar dari badai yang mereka alami nanti. Meskipun di situ kalau waktu dingin sangat sulit bagi orang-orang di situ. Mereka akan mendapatkan kesusahan karena dingin. Tetapi hal itu hanya hal yang biasa dan sering terjadi. Mereka tidak mau untuk mereka nanti kedinginan di pelabuhan indah atau di Kreta, tetapi mereka lebih memilih untuk mereka ingin untuk supaya mereka berlayar tiba di kota Venice, mencapai kota Venice. Kota Venice itu adalah sebuah pelabuhan di Kreta juga, tetapi sangat itu dari satu kota ke satu kota yang lain. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, lalu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka belum tiba di Venice, mereka mendapatkan badai yang besar, yaitu angin timur laut yang menghantam kapal mereka, sehingga badai itu datang membuat mereka tidak bisa lihat malam, tidak bisa lihat siang, tidak bisa lihat matahari, tidak bisa lihat bintang dan bulan, karena mereka tinggal di buritan kapal. Dong biasa bilang palka, biasa ketong sebut dengan palka, paling bawah sekali. Mereka bersembunyi di situ karena badai yang sangat besar membuat mereka tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka membuang banyak hal dari kapal yang mereka tumpangi. Mereka membuang banyak hal dari kapal yang mereka tumpangi. Ada gandum, ada
berbagai hal yang mereka buang supaya jangan buat kapal mereka itu berat, lalu mereka bisa berlayar dengan baik. Tetapi sama saja, mereka buang itu banyak hal-hal yang mereka buang dari atas kapal itu, berbagai barang yang mereka buang, tetapi angin itu terus menghantam akan kapal mereka. Lalu di ayat yang ke-20 di situ dikatakan, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang tidak kelihatan, angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam mereka. Akhirnya mereka putus harapan. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri lagi. Dong putus harapan, jadi bisa dikatakan bahwa dong sudah menyerah. Terserah mau selamat atau tidak, dong sudah menyerah, dong sudah pasrah untuk dong punya kehidupan di saat itu dihantam badai itu. Lalu di ayat 21 dikatakan, dan karena mereka beberapa lama tidak makan, lalu Paulus dia berdiri dan dia berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran. Paulus dia mengingatkan lagi, dia bilang, kalau hari itu kamu dengar saya punya perkataan, saya punya kata-kata yang saya sampaikan, maka kita orang terakan celaka seperti ini, kita orang tidak akan kena badai seperti ini. Tapi karena kamu telah dengar saya, jadi sudah, sekarang kita orang dihantam badai, kita orang harus tabah, kita orang harus tabah untuk bisa menghadapi. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Jadi Paulus bilang kamu harus tabah, karena kamu tak mau dengar apa yang saya bilang. Jadi kamu harus tabah karena kita orang sudah ada dalam perjalanan dan sudah menghadapi badai besar ini, sudah ada dalam badai besar ini. Jadi harus tabah, sebab tidak seorang pun di antara kamu akan binasa kecuali kapal ini. Paulus dia sampaikan seperti itu. Dia sampaikan karena pada malam hari itu ada malaikat Tuhan yang datang kepada dia, lalu sampaikan kepada Paulus, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karena kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Jadi orang-orang di dalam kapal itu mereka akan selamat karena Paulus. Karena Tuhan menyertai, membimbing, menuntun perjalanan Paulus. Kasih karunia itu selalu ada beserta Paulus dalam perjalanan, sehingga Paulus bersama dengan orang-orang yang di atas kapal itu akan dijaga oleh Tuhan. Dan mereka dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehelai pun rambut mereka, bahkan seluruh tubuh mereka nih tidak ada yang akan hilang, tetapi mereka semua akan selamat. Cuman kapal mereka itu saja yang nanti akan hancur. Itu yang disampaikan malaikat Tuhan kepada Paulus. Lalu Paulus dia sampaikan kepada mereka. Lalu ada hal yang mereka, orang-orang di kapal bersama dengan Paulus, mereka lakukan dalam pelayaran mereka ketika malam ke-14 sudah tiba dan mereka masih tetap terombang-ambing di laut. Tetapi kira-kira tengah malam anak kapal mereka merasa bahwa mereka telah dekat darat. Ketika dorang berlayar, anak-anak di kapal mereka merasa bahwa mereka sudah tiba di daratan. Lalu mereka mengambil batu pengukur untuk mengukur kedalaman dasar itu, mereka sudah sampai di darat atau belum. Lalu mereka mengukur, ternyata mereka tidak terlalu dalam, dan mereka perkirakan bahwa mereka sudah hampir mau tiba di daratan.
Lalu persekutuan yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ketika mereka mengukur kedalaman laut, apakah mereka sudah dekat dengan daratan atau belum. Lalu mereka menurunkan sekoci itu speed kecil-kecil yang biasa di kapal tuh ada dorang taruh untuk supaya kalau macam kapal kecelakaan, kapal tenggelam, sekoci itu yang bisa menolong untuk menyelamatkan. Lalu ada beberapa anak-anak di kapal, mereka berusaha untuk melarikan diri dari kapal, menyelamatkan diri dengan menurunkan sekoci yang ada untuk mereka mau gunakan. Lalu Paulus dia katakan kepada mereka, kalau mereka pergi dari kapal itu, maka mereka akan mati dan semua yang di kapal juga akan mati. Tapi kalau mereka tetap di kapal, maka dorang semua akan selamat. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak pergi. Mereka kasih biar sekoci itu hanyut, dorang potong tali sekoci itu lalu hanyut, dan mereka kembali di kapal. 14 hari mereka tidak melihat matahari, tidak melihat bulan, bintang. Mereka tidak melihat. Lalu ketika siang, menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Karena selama 14 hari itu dorang tidak makan. Lalu Paulus diajak dorang supaya makan. Mereka kenapa tidak makan? Karena mereka sudah putus asa. Mereka sudah putus asa. Nanti mereka, biar mereka makan juga sama saja nanti mereka mati. Jadi lebih baik mereka tidak makan. Tetapi Paulus mengingatkan mereka. Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Paulus bilang dorang makan, karena makan itu penting supaya dapat menyelamatkan jiwa mereka, mengenyangkan tubuh jasmani mereka, memberikan kekuatan kepada jasmani mereka, lalu dapat menyelamatkan mereka untuk dapat menolong mereka, dapat melakukan segala hal untuk menyelamatkan diri mereka. Lalu Petrus dia terus berkata, dia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah di hadapan mereka. Lalu dia bagi-bagikan roti itu dan mereka semua makan. Dorang yang ada di atas kapal tuh semua jumlah itu ada 276 jiwa. Setelah mereka makan kenyang, mereka membuang muatan. Ada muatan lagi yang mereka buang, gandum seperti yang tadi saya katakan, supaya kasih ringan perahu. Ketika mereka makan itu, dengan mereka mendengarkan nasihat, pesan yang disampaikan oleh Paulus, mereka merasa kuat, mereka merasa ada kekuatan, dan mereka punya semangat untuk mereka berusaha sehingga mereka bisa selamat. Lalu mereka melepaskan, membuang muatan gandum untuk meringankan kapal mereka. Ketika hari mulai siang, mereka mulai melihat teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk pergi. Dan saudara-saudari jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, ketika mereka mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus dan mereka makan, mereka dapat menyelamatkan diri mereka dengan apa yang mereka lakukan, dengan berbagai cara yang mereka lakukan, sampai ketika mereka siang hari mereka melihat teluk di daratan. Mereka tidak tahu itu teluk apa, tempat itu di mana, tetapi mereka berusaha sampai ke darat. Jangkar yang mereka buang itu, sau itu jangkar, ada 4 sau yang mereka buang. Siang mereka lihat ada teluk, mereka mulai potong itu tali sau itu atau jangkar itu, lalu mereka pasang layar supaya layar itu angin tiup, dorang boleh tiba di daratan. Dan Tuhan menuntun menyertai mereka sampai mengantar mereka tiba di daratan.
karena kapal mereka itu angin kencang tiup mengantar mereka sampai ke daratan, maka kapal besar itu dia tak kandas di pinggir pantai dan karena sudah tak kandas di pinggir pantai dengan situasi dan kondisi yang memang badai yang sangat kencang membuat kapal itu tiba-tiba langsung sandar. Akhirnya kapal itu dia terbentur di atas kapal, membuat kapal itu hancur. Tetapi mereka semua itu selamat. Sebelum mereka sampai di pantai, prajurit-prajurit itu mereka hendak berencana untuk membunuh tahanan-tahanan itu. Tetapi Julius ini dia melihat bahwa Paulus ini dia adalah orang yang dijaga oleh Tuhan, maka dia juga takut. Jadi dia mau melindungi Paulus, tetapi juga dia tahu bahwa Paulus tidak bersalah. Dia melindungi Paulus, jadi dia bilang jangan bunuh, jangan kasih biar mereka berenang, tetapi biarlah siapa yang kuat mereka yang berenang dulu, lalu yang tidak kuat nanti mereka pakai papan atau pecahan-pecahan kapal yang ada untuk berenang. Dan Tuhan menuntun mereka sampai tiba di darat. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dari cerita Paulus bersama-sama dengan para tahanan dan juga awak kapal bersama dengan seorang perwira Julius dalam pelayaran mereka, ada pelajaran yang ketorang belajar dari bagian pembacaan di malam hari ini. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus seperti tema yang saya sampaikan tadi, penyertaan Tuhan di tengah badai hidup. Paulus dia ada di atas kapal dengan badai yang besar bersama-sama dengan para tahanan dan juga orang-orang yang di atas kapal. Badai besar hajar mereka, tetapi Paulus dia tahu dan dia percaya dengan sungguh bahwa kasih karunia Tuhan itu ada dan menyertai memimpin dia, karena dia jalan dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga menghadapi badai besar apapun dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak ragu. Banyak orang yang di atas kapal itu mereka sudah putus asa, mereka menyerah. Tetapi Paulus dia menguatkan mereka. Mengapa? Karena dia merasakan penyertaan Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Dia merasakan kehadiran Tuhan itu ada bersama-sama dengan dia. Meskipun badai besar sudah menghantam, mereka tidak lihat matahari, mereka tidak lihat bulan, mereka tidak lihat bintang. Yang ada hanyalah badai yang mengelilingi mereka. Tetapi di tengah-tengah badai itu, Paulus dia mengingatkan dan menguatkan para awak kapal dan juga tahanan orang-orang di atas kapal itu. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi situasi dan kondisi yang terjadi sekarang ini, bisa kita katakan ini adalah badai yang menghantam kehidupan kita. Banyak orang takut, banyak orang ragu, putus asa, bahkan juga ada yang sudah menyerah. Kapan badai ini akan berhenti? Orang-orang di atas kapal yang bersama dengan Paulus itu juga, mereka putus asa, sedih, dan mereka sudah menyerah. Ketong saat ini juga menghadapi situasi dan kondisi yaitu COVID-19 yang sedang terjadi dan membuat ketorang takut, membuat ketorang putus asa, ketong bingung, ketong mau hidup bagaimana, mau makan bagaimana, mau minum bagaimana. Bahkan hal ini membuat juga banyak orang kelaparan, bisa baku bunuh gara-gara makan dan minum, nyawa hilang. Ada banyak keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Bahkan ketorang juga sekalian, ketong ragu, ketorang putus asa.
Tetapi ingatlah selalu bahwa apa yang Tuhan sudah firmankan dalam kehidupan kita. Kalau ketorang percaya kepada Tuhan, maka ketorang harus bisa mampu untuk menghadapi badai sebesar apapun. Belajar dari Paulus, belajar dari kehidupan Paulus. Hanya di tengah-tengah kapal dan hanya di atas kapal di tengah-tengah lautan yang luas dan badai yang mengelilingi. Dan bisa saja dia mati di atas kapal bersama-sama dengan orang-orang di atas kapal. Tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dan melindungi dia. Bahkan dia memberikan kekuatan kepada orang-orang di atas kapal. Kalau hari ini ketong percaya kepada Tuhan, maka ketorang juga harus memberikan kekuatan kepada sesama kita. Kita juga harus memberikan kekuatan kepada sesama kita. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita muliakan, Tuhan yang kita agungi, Tuhan yang kita imani, Dia mampu menolong kita untuk melewati badai yang besar ini, untuk melewati situasi dan kondisi COVID-19 yang mematikan. Angin dan badai topan yang mengantam kehidupan Paulus dan orang-orang di kapal itu juga dapat membunuh mereka. Tetapi Paulus dia menguatkan orang-orang di atas kapal untuk tetap percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita yang adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan ketong melawan. Kalau sudah diarahkan untuk pakai masker, ketorang gunakan. Kalau sudah diarahkan untuk jangan kumpul-kumpul, jangan jalan-jalan, ketorang harus dengar hal itu. Lalu di dalam keluarga orang tua menasehati, orang tua menegur, mengingatkan, anak-anak harus dengar. Lalu orang tua juga harus juga bisa mendengarkan apa yang baik yang disampaikan oleh anak-anak untuk menjaga kehidupan kita di tengah badai yang sedang mengantam kehidupan kita. Jangan kita pikir kecil, pakai masker juga terapa-apa, cuci tangan juga terapa-apa, jalan-jalan saja tidak apa-apa. Ingat, Paulus dia sudah sampaikan dulu kepada orang-orang yang bersama dengan dia di atas kapal. Ketong tak boleh berlayar dulu, karena saya lihat ini nanti akan terjadi badai besar dalam ketong punya perjalanan. Tetapi perwira dan awak kapal, mereka tidak percaya kepada Paulus. Mereka ingin supaya ketika mereka ada di kota Venice, di situ mereka bisa nyaman, tidak kedinginan nanti di pelabuhan indah. Karena di sana itu musim dingin tiba itu mereka akan sulit. Tetapi itu hal yang kecil yang bisa ditangani. Paulus dia bilang, tidak apa-apa, itu kecil saja jadi tong bisa tangani daripada tong dapat hantam dengan badai besar. Dong tak percaya, jadi akhirnya dong dapat. Jadi hal yang kecil-kecil yang sekarang dong kasih tahu untuk ketorang dari medis, dari pemerintah, bahkan gereja. Arahkan ketorang, jangan ketong main-main dengan hal itu. Karena kalau ketorang lalai untuk hal itu, maka ketong mudah untuk dapat ancaman yang besar, bahkan juga mengancam nyawa kita. Dong Paulus dan orang-orang di kapal itu mereka tidak mendengarkan Paulus. Akhirnya apa? Mereka punya nyawa terancam. Dorang buang barang-barang di atas kapal, bahkan nyawa mereka pun terancam, dipertaruhkan. Tapi apa? Paulus tetap mengingatkan mereka, karena Paulus percaya Tuhan selalu ada dan menyertai mereka. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus dia bilang, kalau dong ingat kalau dong dengar apa yang dia sampaikan, untuk supaya jangan dorang berlayar, pasti dong akan selamat. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, biar di tengah badai dan topang yang kita alami, kita tetap boleh melihat tangan pemeliharaan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Hari ini biar kita berlindung di balik kasih setia Tuhan, sebab kadang-kadang kitong tidak kuat dan tidak tahan karena terlalu besar
badai yang menghantam kehidupan kita. Ketong bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Dia menjadi kekuatan, Dia menjadi perlindungan dan naungan bagi kita sekalian dalam menghadapi badai hidup. Di dalam Tuhan kita dapat kekuatan yang sejati, karena Tuhan berjanji Ia tidak akan pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya, seperti yang dikatakan, sehelai rambut pun dari rambutmu tidak akan hilang. Demikian juga dengan ketong punya kehidupan dalam menghadapi situasi dan kondisi sekarang ini. Ketorang akan tetap dijaga, dipelihara oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketorang adalah umat yang dikasihi, ketorang adalah anak-anak yang dikasihi. Jadi mari pakai hikmat yang diberikan oleh Tuhan untuk supaya kita bisa melihat situasi dan kondisi dalam menghadapi badai dan situasi yang sedang terjadi. Jangan sampai keegoisan kita, jangan sampai dengan kepintaran kita membuat kita melupakan Tuhan, membuat kita melupakan hikmat yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita menentukan kehidupan kita sendiri masing-masing. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan melupakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan. Sekarang ketorang sembahyang, tidak beribadah di gereja, tetapi ketorang beribadah di rumah masing-masing. Ingat, jangan lupa, jangan malas, jangan tidur. Ketika ibadah minggu pagi, mari bangun dan beribadah, jangan malas. Karena badai ini sangat besar dalam ketong punya kehidupan. Kalau ketong terkuat, maka ketong akan lemah. Ingat selalu firman Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Bagi setiap kita yang terus percaya kepada Tuhan, yang terus mengimani Tuhan, jangan pernah ragu dengan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena di tengah badai yang besar pun Tuhan terus ada dan menyertai kita. COVID-19 pun tidak punya kuasa sebesar kuasa Tuhan. Tuhan punya kuasa lebih besar dari COVID-19. Badai yang dihadapi besar, tetapi mereka dapat melalui dengan baik. Oleh sebab itu, terus yakinkan Tuhan dengan firman-Nya dalam kehidupan kita, karena penyertaannya selalu ada dalam kehidupan kita. Gunakanlah hikmat Tuhan yang Tuhan berikan dengan baik, supaya kita dapat melewati badai hidup ini dengan baik dalam hari-hari hidup kita. Jangan melawan, dengar apa yang sudah diberikan atau disampaikan oleh pemerintah, bahkan gereja, bahkan dari pihak medis, supaya ketorang bisa selamat dari badai besar yang menghantam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, melindungi kita sekalian dalam hari-hari hidup kita. Amin. Sebelum kita berdoa, saya akan menyanyi satu pujian, lalu kita berdoa dan mengakhiri renungan kita di malam hari ini.
jalan tak terhalangi. Oleh setiap hati kami, namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan boleh menuntun menyertai kami di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu bagi kami sekalian. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, Jemaat GKI Saksama Kainis Borhonyi, dalam kehidupan dan dalam aktivitas, dalam keseharian jemaat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi mereka. Jauhkan segala susah mara bahaya, sakit, penyakit, bahkan maut sekalipun. Kejahatan yang direncanakan orang jahat atas kehidupan mereka, Tuhan Engkau menjaga dan melindungi mereka. Setiap pribadi-pribadi bahkan keluarga dalam pergumulan-pergumulan mereka, Tuhan Engkau memberkati. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa dan menyerahkan setiap orang-orang tua dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka, jaga lindungi. Janda, duda, yatim piatu, Tuhan Engkau memberkati. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau memberkati makan minum dari setiap warga jemaat-Mu. Engkau cukupkan berkat-Mu atas kehidupan rumah tangga mereka masing-masing dalam menghadapi situasi dan kondisi ini Tuhan. Membuat banyak jemaat Tuhan yang harus tinggal di rumah, tetapi banyak juga
yang tidak bisa bekerja untuk mencari nafkah menghidupi keluarga-keluarga mereka. Oleh sebab itu Tuhan memberkati dengan memenuhi setiap lumbung-lumbung kehidupan mereka dengan berkat-berkat Tuhan, supaya dalam situasi dan kondisi ini tetap mereka dijaga, dipelihara, dituntun, kehidupan mereka terus diberkati oleh Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati Ketua Majelis Jemaat Bapak Penatua Jaya Betaubun, memberkati Majelis Jemaat Tuhan, Penatua Siamas dalam tugas dan pelayanan pekerjaan mereka. Tuhan pakai terus mereka dalam kondisi dan situasi ini. Mereka terus sehat kuat melayani Engkau ya Tuhan. Istri, suami, anak-anak, keluarga mereka Tuhan memberkati. Hamba berdoa bagi Ibu Pendeta Tesia, Tuhan memberkati. Bapak Pendeta Taka, Tuhan Engkau memberkati. Bahkan hamba pribadi Tuhan juga memberkati. Berkati kehidupan mereka. Bu Pendeta Tesia memberkati, Engkau memberkati suami, anak-anak, dan seisi keluarganya. Bersama dengan Bapak Pendeta Taka, Bapak di dalam kerajaan sorga, Engkau juga memberkati setiap badan pelayan unsur dalam 4 unsur di dalam jemaat ini Tuhan. Meskipun situasi dan kondisi ini membuat kami harus tinggal dan kami hanya menjalankan tugas dari rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati setiap badan pelayan unsur, memberkati panitia-panitia. Tuhan Engkau beri kekuatan hikmat kepada mereka, supaya dalam menghadapi situasi dan kondisi ini tetap kami melayani Engkau ya Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, Engkau juga memberkati koordinator-koordinator WIK masing-masing, memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing, keluarga-keluarga mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GKI Saksamalkene dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau memberkati. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan boleh menjaga, menyertai, menuntun kami dari pagi, siang, sampai malam. Di malam hari ini Tuhan, sebentar kami akan tidur membaringkan tubuh-tubuh kami yang lemah. Tuhan jaga, lindungi, pelihara kami di malam hari ini. Dan pada esok pagi Tuhan boleh membangunkan kami sekalian, supaya kami dapat menikmati hari yang baru, kehidupan yang baru. Nama Tuhan akan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi kru tim multimedia, HRG Multimedia live streaming yang setiap saat melakukan siaran langsung dalam setiap ibadah-ibadah Tuhan. Kau memberkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam kehidupan dan pelayanan yang mereka lakukan Tuhan. Sekecil apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau memberkati. Kami percaya Tuhan terus pakai mereka untuk melayani Engkau melalui setiap pelayanan-pelayanan yang telah berlangsung ya Tuhan. Jaga, lindungi, sertai mereka dalam pekerjaan, tugas, dan kerja mereka ketika mereka pergi kemanapun mereka melakukan pelayanan. Tuhan Engkau memberkati. Bapa di dalam kerajaan sorga, memberkati orang tua mereka, istri, anak-anak mereka, keluarga-keluarga mereka Tuhan, supaya mereka tetap melalui keluarga-keluarga mereka terus ditopang untuk melakukan tugas dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Engkau memberkati. Bapa di sorga, ini doa kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam. Demikian perenungan kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.